Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Shalom adik-adik, apa kabar semua? Kakak percaya kita semua yang ada di rumah pasti sehat dan kuat, dan kakak percaya hari ini masih semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun ibadah sekolah minggu kita masih tetap di rumah, tapi kakak percaya adik-adik semua tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk memulaikan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak ajak semua bangkit berdiri, kita angkat satu lagu. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya, adik-adik yang ada di rumah masih tetap berdiri. Kakak ajak kita masuk dalam doa, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu kami dari pertama, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami lakukan semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah masih tetap berdiri. Kita angkat satu pujian. Senin Selasa. Senin Selasa Engkau tetapkah, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milik-Mu, Minggu aku terus memuji-Mu.
Silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita lipat tangan, kita berdoa agar Tuhan melindungi kita dan akan selalu menjaga kita dalam kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak Ferdinandus yang akan memimpin kami dalam ibadah, dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau urapi dia Tuhan, sehingga dia mampu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga anak-anak sekolah minggu dan kami semua Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan, kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. 3 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mazmur 23 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mazmur 23 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan selamanya. Amin. Mazmur 23 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh berlimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mazmur 23 ayat 5 dan 6 yang berbunyi demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mazmur 23 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan firman Tuhan dan kita membuka Alkitab kita dari kitab pertama Raja-Raja pasal 1 ayat 5 sampai 6. Terus kita akan membaca ayat 28 sampai 35 dan pasal 3 ayat 3 sampai 28. Ya, cukup panjang pembacaannya ya adik-adik. Silakan nanti dibaca. Nah, cerita kita pada pagi hari ini menceritakan tentang Salomo minta hikmat dari Tuhan. Jadi judul cerita kita pada pagi hari ini yaitu Salomo minta hikmat dari Tuhan. Jadi ketika Raja Daud mengangkat anaknya yaitu Salomo menjadi raja, Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan video bagaimana Salomo minta hikmat dari Tuhan. Selamat menyaksikan. Alkitab mengatakan bahwa Daud telah dipilih Allah menjadi raja atas orang Israel. Daud menjadi raja yang baik. Tetapi ada saatnya Raja Daud melakukan beberapa kesalahan yang tidak berkenan kepada Allah. Namun, kemudian Raja Daud menyesali dosa-dosanya. Adik-adik, Raja Daud memiliki seorang anak laki-laki. Ada yang tahu siapa nama anak laki-laki Raja Daud? Betul, namanya adalah Salomo. Ketika Raja Daud sudah menjadi tua, Raja Daud berpesan kepada Salomo agar Salomo tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah. Ketika Raja Daud meninggal, Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya. Dan Salomo hidup taat menurut firman Tuhan. Raja Salomo juga beribadah kepada Tuhan Allah, sama seperti ayahnya. Nah, adik-adik, Salomo juga mempersembahkan 1000 korban bakaran untuk Tuhan. Wah, luar biasa. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam sebuah mimpi. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Firman Allah kepada Salomo. Adik-adik, kira-kira Salomo mau menjawab apa ya? Apa sih yang diminta Salomo? Kita baca di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Nah, adik-adik, Salomo tahu kalau tugasnya sebagai seorang raja adalah tugas yang sangat berat. Karena itu, Salomo meminta agar Tuhan memberinya hati yang pengertian, agar bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar, dan mana yang menyenangkan hati Tuhan. Salomo meminta agar Tuhan memberinya hikmat. Nah, adik-adik, kita baca lagi ya di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. "Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum,
maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Wah, adik-adik, ternyata Tuhan senang ya dengan jawabannya Salomo. Dan Tuhan Allah dikatakan memenuhi permintaannya Salomo. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Allah juga mengaruniakan lebih banyak dari yang diminta Salomo. Nah, adik-adik, bagaimana? Adik-adik sudah menyaksikan video bagaimana Salomo minta hikmat dari Tuhan? Nah, dari cerita kita pada pagi hari ini, kakak bisa simpulkan yang pertama yaitu dari anak-anak Daud yang ada 3 orang. Yang pertama adalah Absalom, kemudian anak kedua adalah Adonia, dan ketiga adalah Salomo. Kenapa Salomo dipilih menjadi raja? Karena Salomo ini dari kecil sudah takut akan Tuhan dan sudah menghormati Tuhan. Nah, yang kedua, adik-adik dikasih Tuhan, kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil dari cerita kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan adalah sumber dari segala hikmat dan Tuhan tahu segala sesuatu. Ya, jadi Tuhan adalah segala sumber hikmat dan Tuhan tahu segala sesuatu. Dan kesimpulan yang ketiga yang bisa kita ambil dari cerita kita pada pagi hari ini itu bagaimana kita belajar dari Salomo dalam hal meminta. Dia tidak meminta sesuai keinginannya, tapi dia meminta sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Salomo pada saat disuruh oleh Tuhan untuk meminta, Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak minta panjang umur, dan Salomo juga tidak meminta kemuliaan, tapi Salomo meminta hikmat, yang mana hikmat ini adalah bagaimana dia bisa menimbang, memilih mana yang baik dan jahat. Nah, demikian juga adik-adik, kalau dalam hal meminta, mintalah sesuai dengan kebutuhan adik-adik, jangan minta sesuai dengan keinginan adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita boleh dengar pada pagi hari ini, yang menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Ya, coba buka Alkitabnya. Ya, buka Alkitabnya dari Amsal 9 ayat 10a. Amsal 9 ayat 10a yang berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, sekali lagi Amsal 9 ayat 10a, yaitu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, silakan adik-adik yang hafal ya. Dan minggu depan kalau bisa adik-adik bisa menghafal semua. Nah, demikianlah firman Tuhan yang boleh kakak bawakan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan membantu kita, memberikan hikmat kepada kita, dan Tuhan Yesus akan memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita akan melakukan persembahan. Ya, kita siapkan persembahan yang sudah disiapkan oleh mama, papa. Ya, sambil membawakan persembahan, kita angkat satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bersyukur
dikasih Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Oke, ambil posisi yang baik, duduk yang baik, dan lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini, di mana ya Tuhan pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu, walaupun kami dalam situasi pandemi ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan bahkan ibadah kami pada saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Biar Tuhan lewat cerita kami pada pagi hari ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, bagaimana kami ya Tuhan dalam hal meminta ya Tuhan kepadamu. Kami tidak meminta sesuai keinginan kami Tuhan, seperti Salomo meminta sesuai dengan kebutuhannya, meminta hikmat kepadamu. Dan demikian juga ya Tuhan, kami semua bahkan adik sekolah minggu untuk belajar meminta sesuai dengan kebutuhan kami. Ya Bapa di surga, berkati kami semua ya Tuhan, buat adik-adik sekolah minggu yang ada pada saat ini di rumah dalam ibadah ya Tuhan. Engkau berkati dalam kehidupannya sehari-hari, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepadanya Tuhan, melindungi dari sakit penyakit, bahkan Engkau memberkati makanan dan minuman yang mereka makan, biarlah itu semua menjadi sumber kesehatan buat mereka ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, Engkau berkati mereka dalam studi mereka pada saat ini, yang masih juga dari rumah ya Tuhan, Engkau berkati semua ya Tuhan, biarlah mereka dapat melakukannya dengan baik. Dan Engkau berkati ya Tuhan orang tua yang ada ya Tuhan dalam membimbing anak-anak semuanya Tuhan, biarlah mereka dapat membimbing dan mulai memberikan yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kami kakak-kakak pembimbing Tuhan. Engkau berkati kami semua dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pembimbing Tuhan. Karuniakan hikmat Tuhan, karuniakan Roh Kudus semua atas kami semua. Biar Tuhan kami dapat melayani anak-anak sekolah minggu kami dengan baik dan melakukan juga pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat kehidupan kami sepanjang minggu ini. Engkau berkati Tuhan kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan ini, dalam segala tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat melakukan kegiatan kami dengan baik Tuhan. Buat tadi di sekolah minggu yang sekolah, Engkau berkati Tuhan, biarlah mereka dapat juga melakukan aktivitasnya dengan baik. Ya Bapa di surga, dan Engkau berkenan Tuhan minggu depan Engkau akan memberikan waktu yang terindah buat kami Tuhan untuk kembali lagi beribadah kepadamu. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat persembahan syukur kami yang sudah boleh kami berikan ya Tuhan. Engkau berkati persembahan ini, biarlah Tuhan persembahan ini boleh kami kelola dengan baik untuk kelanjutan akan segala program-program kami di sekolah minggu ya Tuhan. Dan yang masih ada pada kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami memanfaatkan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ampuni salah dan dosa kami. Inilah kami yang berdoa dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan kami akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkau-lah yang mempunyai kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau sudah memimpin, menyertai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan.
silakan duduk kembali. Ya, ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Kiranya adik-adik tetap selalu sehat, ya. Pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Adik-adik tetap jaga kesehatan, ya, dengan rajin apakah Yarnalis? Mencuci tangan dan tetap pakai masker jika kita keluar rumah, dan makan makanan yang bergizi, dan satu lagi tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita, dan selalu meminta kepada Tuhan agar pandemi ini segera akan berakhir. Nah, kami berdua, Kakak Esi dan Kakak Yarnalis, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.